Selamat pagi anak-anak Homeschooling Bintang Harapan. Ketemu lagi sama Ibu Ika. Apa kabar semuanya? Tentunya baik ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali untuk belajar dengan badan yang sehat. Yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum belajar. Semua sudah cakep, semua sudah cantik. Kita akan berdiri, kita akan nyanyi. Karena kasih Yesus itu indah. Kita akan nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah nganga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya anak-anak, bahwa Yesus itu kasihnya sangat indah di dalam hidup kita ya. Kita selalu bersyukur. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Siapa? Ya, bagus. Ya, siapa yang suka berdoa setiap hari? Tadi siapa yang sudah berdoa bangun tidur? Iya, kita bersyukur ya. Bangun tidur, kita berdoa, kita bersyukur. Supaya kita semakin hari, kita juga semakin bertumbuh iman kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, anak-anak, kita siapkan hati kita, satukan hati kita untuk berdoa. Yuk, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ya anak-anak, silakan duduk ya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan ya diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Apa ya kira-kira isi dari firman itu? Nah, di situ Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Apa? Sakit kusta? Apa sih sakit kusta itu? Siapa yang tahu sakit kusta? Siapa yang sudah pernah melihat? Ada nggak? Anak-anak tahu nggak? Sakit kusta itu nih kayak gini nih, ya. Badannya bercak merah-merah sampai ke mukanya anak-anak, ya. Aduh, pasti sakit. Sampai kalau itu sudah parah, jari-jari ini bisa putus. Wah, jadi sakit kusta itu sakit nggak ya? Wah, pasti sakit sekali. Nah, zaman dulu sakit kusta itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya, dan menganggap orang-orang itu sakit kusta itu adalah hukuman dari Allah. Nah, tahu nggak anak-anak? Orang sakit kusta itu pasti sedih, ya. Sudah sakit, ya, sudah merasakan sakit. Terus dia apa lagi? Dia harus diusir, dia harus diasingkan. Dia tidak ada bersama-sama di kemahnya, di rumahnya. Jadi dia sendiri, ya, dipisahkan dengan saudara-saudaranya. Nah, waktu itu juga orang kusta itu gak punya teman. Teman-temannya gak mau mendekat. Kenapa ya? Karena kalau orang sehat mendekat sama dia akan tertular. Jadi orang kusta ini benar-benar sedih sekali, ya. Gak punya teman, dia harus hidup sendiri. Jadi dia sedih. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Banyak sekali orang yang mendengar firman Tuhan. Nah, orang kusta ini berjalan, ya, ingin tahu, dan dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus waktu itu sedang mengajar dan banyak sekali orang melihat dia dari jauh. Dia lihat, aduh, ini orang kusta. Dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Ya, dia menyembah sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan mau, jadikan aku ini tahir. Anak-anak tahu nggak tahir itu apa? Katanya kalau Tuhan mau, pasti Tuhan bisa mentahirkan dia. Apa sih mentahirkan itu? Ya, mentahirkan itu menjadikan bersih. Menjadikan bersih, ya. Membebaskan dari dosa-dosa dan pelanggarannya. Orang kusta ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Ya. Ketika dia datang kepada Yesus dan dia minta ditahirkan oleh Tuhan Yesus, kira-kira anak-anak tahu nggak? Tuhan Yesus peduli nggak sama orang kusta ini? Tuhan Yesus sayang nggak sama orang kusta ini? Karena kan banyak orang yang nggak mau peduli, karena banyak orang yang nggak mau sayang sama dia. Tuhan Yesus tidak seperti itu, anak-anak. Ya, Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang. Tuhan Yesus itu peduli kepada semua orang. Lalu Tuhan bilang apa ya kepada orang kusta ini? Dia bilang, aku mau jadikan engkau tahir. Wah, hebat ya Tuhan Yesus, ya. Ternyata Tuhan Yesus itu sayang kepada siapapun. Tuhan Yesus sayang kepada orang kusta juga, ya. Walaupun orang kusta ini gak punya teman, tapi Tuhan Yesus sayang anak-anak. Ketika Tuhan Yesus bilang, dan Tuhan Yesus pegang orang kusta itu, dan Tuhan bilang bahwa aku mau jadikan engkau tahir, apa yang terjadi anak-anak? Orang kusta itu
penyakitnya, tiba-tiba badannya ini bersih ya, nggak ada bercak merah ya, dari muka sini sampai ke tangan sampai badan bersih ya, bersih ya dari sini ya. Jadi orang ini sukacita, orang itu menjadi senang orang ini ya. Wah, terima kasih ya, dia senang ya, karena dia yakin, dia percaya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita juga ya sudah mendengar firman Tuhan ya. Coba kalau tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, Ibu Ika mau nanya ya, coba jawab ya. Kalau kalian tadi dengar dengan baik-baik ya, pasti bisa menjawab ya. Apakah Tuhan Yesus bisa melakukan ya? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit kusta tadi, anak-anak? Tuhan Yesus mau nggak? Iya, Tuhan Yesus mau. Kenapa Tuhan Yesus mau? Karena Tuhan Yesus apa? Peduli sama orang kusta tadi. Karena Tuhan Yesus sayang sama orang kusta tadi. Ya. Nah, dari sini kita juga disayang sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu sayang pada kita walaupun kita masih kecil. Ya. Masih anak-anak, masih kelas 1, masih TK, ya, masih SD. Tuhan ya sayang, ya. Nah, dari sini kita belajar. 1, Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang banyak. Ya, tadi kita sudah mendengar bahwa penyakit kusta tadi zaman dulu nggak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang kusta itu. Karena Tuhan Yesus berkuasa, karena Tuhan Yesus anak Allah. Ya. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sayang dan peduli kepada semua orang. Ya. Tuhan Yesus sayang dan peduli kepada semua orang. Yang ketiga apa coba? Kita belajar, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, kita harus percaya karena Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan manusia tadi. Kalau kita susah nih, aduh lagi susah, lagi takut ya, lagi sedih. Aku hari ini sedih ya, aku sedih karena ada yang sakit mungkin ya di rumah. Jangan sedih anak-anak, jangan susah, jangan takut. Kita datang kepada siapa? Kita datang kepada Tuhan Yesus. Dengan cara gimana kalau datang kepada Tuhan Yesus? Dengan cara berdoa. Ketika kita berdoa, kita bercerita apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita, ya. Dan Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar, ya. Nah, satu ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, sekali lagi aja ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa. Kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami. Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.